Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Potongan video Barada Richard Eliezer di media sosial viral. Video itu menggambarkan bagaimana Richard Eliezer bersujud dan kemudian meminta maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat. Peristiwanya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ditengok dalam komen di TikTok, di Instagram maupun di YouTube, tampak sekali ada nada positif dan nada dukungan terhadap Barada Eliezer dan juga dukungan terhadap kuasa hukumnya Roni Talapesi. Reaksi dari warganet ini di Instagram, di TikTok maupun di YouTube boleh jadi merupakan ekspresi dari rasa keadilan publik, rasa keadilan yang kemudian bersimpati kepada Richard yang telah mengubah alur skenario yang dilakukan oleh Sambo. Tapi bisa juga hanya sekedar ungkapan-ungkapan lisan. Namun pertanyaannya adalah apakah kemudian rasa keadilan publik, rasa keadilan warganet yang muncul dalam berbagai kolom komen dalam bentuk simpati, dalam bentuk dukungan itu akan bisa tertangkap di ruang pengadilan. Biarlah itu menjadi domain dari jaksa penuntut umum yang mewakili negara, penasihat hukum maupun hakim yang akan memutuskannya. Karena faktanya Richard mengakui dia menembak Yosua. Dia pun meminta maaf karena telah menembak Yosua, tapi penembakan itu dilakukan atas perintah dari Verdi Sambo, Kepala Divisi Propam, sosok polisi yang ditakuti pada waktu itu. Memang akan ada perbedaan pandangan. Menurut kuasa hukum Sambo yang diperintahkan adalah hajar cat, yang terjadi adalah penembakan. Itu adalah domain dari pembuktian di persidangan. Sosok Richard memang begitu penting dan begitu strategis. Tanpa pengakuan jujur dari Richard, tentunya skenario ini tidak akan terungkap. Karena awalnya adalah skenario tembak-menembak, tapi setelah Richard berubah pikiran dan membuka apa yang terjadi, kemudian skenario pun kemudian berubah. Itulah kemudian yang membuat Richard kemudian di bawah pelindungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Sebuah lembaga yang memang memberikan perlindungan terhadap saksi maupun tersangka yang membongkar kejahatan yang lebih besar. Karena itulah kemudian LPSK memberikan perlindungan maksimal terhadap Richard dengan pengawasan 2x4 24 jam. Makanannya pun kemudian juga dijaga. Karena posisi Richard adalah sebagai justice kolaborator, dia mau kemudian membongkar kejahatan yang lebih besar dan karena itulah kemudian menimbulkan simpati. Nah, kalau mengacu pada Undang-Undang LPSK, tentunya LPSK mempunyai peran yang cukup besar mengirimkan rekomendasi nanti pada jaksa penuntut umum soal apa yang meringankan dari Richard. Dan kalaulah kemudian rekomendasi itu akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan oleh hakim, tergantung pada hakim bagaimana dia akan menimbang rekomendasi dari LPSK itu. Kalaulah kemudian kasus ini berlanjut, LPSK pun kemudian masih bisa punya peranan untuk mengirimkan surat permohonan keringanan hukuman kepada Menteri Kehakiman berupa remisi dan lain sebagainya. Artinya peluang-peluang bagi Richard untuk mendapatkan keringanan hukuman itu sangat-sangat terbuka. Namun itu semuanya tergantung kepada konsistensi dari Richard yang akan menentukan bagaimana pembuktian di persidangan. Apakah kuasa hukum Richard akan mendalilkan bahwa Richard menembak atas perintah dari Verdi Sambo dalam situasi overmah. Overmah itu adalah dirumuskan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak bisa dipidana. Itu adalah salah satu dalil yang mungkin bisa memberikan keringanan hukuman kepada Richard Eliezer. Dengan dalil itu, Richard kemudian bisa melakukan penembakan karena tak kuasa melawan perintah dari jenderal. Tapi pada titik ini juga akan mendapatkan challenge karena pada sisi yang lain, terdakwa yang lain Ricky Rizal bisa menolak perintah dari Verdi Sambo. Peluang Richard lepas dari tuntutan hukum itu tetap terbuka. Lepas berbeda dengan bebas. Lepas dalam artian perbuatan menembak itu kemudian terbukti, tapi ada alasan pemaaf sehingga dia bisa dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak kemudian KUHP dan kemudian KUHAP mengatur bagaimana sebuah perbuatan pidana itu dinyatakan terbukti tapi bisa dilepaskan dari tuntutan hukum jika tentunya
pelakunya sakit jiwa dan Richard tentunya tidak. Pelaku melakukan dugaan tidak pidana karena dipaksa pihak lain, ini pasal 48 KUHP, ini disebut dengan overmah, yang mungkin saja bisa didalilkan oleh kuasa hukum Richard. Pelaku belum dewasa atau anak-anak, ini tentunya tidak berlaku bagi Richard. Atau yang keempat adalah pembelaan diri karena terpaksa. Ini mungkin juga tidak tepat. Yang paling tepat adalah mencoba mendalilkan bahwa ini ada unsur paksaan atau melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah dari jabatan. Artinya memang ada ruang-ruang terbuka bagi Richard dan bagi kuasa hukumnya untuk lepas dari tuntutan hukum. Karena apapun juga di Indonesia masih tidak menganut sistem juri, sehingga keadilan-keadilan publik yang tercermin dalam komen-komen di berbagai media sosial seharusnya itu bisa diakomodasi oleh jaksa penuntut umum. Skenarionya bisa berbeda seandainya kemudian pengadilan ini menggunakan sistem juri sama ketika terjadi peradilan O.J. Simpson di Amerika beberapa tahun yang lalu. Jumpa lagi di Opini Budiman berikutnya.